kembali lagi di Bikini Berita Terkini. Siaran yang mungkin bisa menambah informasi dan wawasan yang belum kalian ketahui. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup serius pada berbagai sektor ekonomi, termasuk dunia perbankan. Kondisi saat ini ada yang mengatakan mirip dengan kondisi pada saat terjadi krisis nilai tukar yang kemudian menjadi krisis moneter dan akhirnya berujung pada krisis ekonomi di tahun 1998. Pada waktu itu, Bank Indonesia dan pemerintah memutuskan untuk menutup atau melikuidasi 16 bank yang dinilai sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Langkah tersebut diikuti dengan melakukan penambahan modal sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank yang dinilai masih bisa diselamatkan. Krisis 1998 juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada perbankan yang ditandai dengan penarikan besar-besaran simpanan nasabah dari perbankan. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan uang pada perbankan, sehingga bunga simpanan sampai mencapai 16%. Kondisi saat ini, COVID-19 telah membawa dampak juga terhadap dunia perbankan. Pertama, perbankan tentu akan mengalami kekurangan likuiditas karena menurunnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun akan menyebabkan simpanan dan tabungan menurun. Di samping itu, pergerakan manusia juga terbatas sehingga kemungkinan mereka malas datang ke bank untuk menyimpan uangnya. Kedua, resiko kredit macet juga akan membesar karena dunia usaha mengalami kesulitan. Kesulitan dunia usaha ini disebabkan karena menurunnya daya beli konsumen dan juga karena memang ada kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar di daerah-daerah tertentu yang memang mengharuskan kegiatan usaha tutup. Pendapatan dari pengembalian kredit yang menurun akibat potensi kredit macet ini masih ditambah lagi dengan kebijakan dari otoritas jasa keuangan agar bank memberi kelonggaran untuk menunda pembayaran kredit dan bunga untuk debitur dengan syarat-syarat tertentu sampai 12 bulan. Padahal di sisi yang lain bank tetap harus membayar bunga untuk simpanan para deposan. Di samping kredit macet, kredit baru pun kemungkinan juga akan sulit bertumbuh sehingga Bank Indonesia hanya memprediksikan pertumbuhan kredit di tahun 2020 hanya sekitar 6-8% dari sebelumnya 9-11%. Dampak ketiga, karena penyaluran kredit baru terkendala dan membesarnya kredit macet maka laba perbankan juga diprediksi bakal mengalami penurunan. Beberapa bank besar di Indonesia dalam wawancaranya dengan pers sudah mengakui bahwa laba mereka pada kuartal pertama 2020 ini sudah tergerus. Dampak keempat, modal bank pun akan tergerus karena laba yang ditahan serta simpanan deposan juga menurun. Apakah ini sama dengan tahun 1998? Pertanyaan yang kemudian timbul adalah akankah pandemi COVID-19 ini akan menyeret dunia perbankan khususnya dan sektor moneter umumnya sama seperti kondisi krisis ekonomi tahun 1998? Jawabannya pasti yaitu tidak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa dampak pandemi COVID-19 terhadap perbankan tidak akan sama atau separah dengan krisis 1998. Pertama, sudah dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dengan Perpu tersebut maka lembaga yang terkait dengan sistem keuangan atau moneter yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan bisa mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk mencegah terjadinya krisis di perbankan pada khususnya dan keuangan pada umumnya. Dengan Perpu ini, para pengambil kebijakan tidak takut lagi kebijakan yang diambilnya akan digugat secara hukum. Berbeda dengan tahun 1998 di mana ketiadaan payung hukum telah membuat pengambil kebijakan waktu itu akhirnya dipermasalahkan secara hukum.
Kedua, sudah ada undang-undang yang merupakan landasan hukum bagi semua yang terkait dengan sistem keuangan atau moneter yang memungkinkan pencegahan dan penanganan krisis keuangan. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Salah satu hal yang penting dalam undang-undang tersebut adalah mengubah tindakan talangan dari luar bank, yaitu dari pemerintah yang dilakukan ketika krisis 1998 menjadi tindakan yang dimana bank harus menyediakan cadangan kalau sewaktu-waktu terjadi krisis. Meskipun kemudian ada yang menilai beberapa kebijakan untuk menangani dampak COVID-19 saat ini justru mengembalikan mekanisme pemberian kewenangan kepada lembaga penjamin simpanan bersama otoritas jasa keuangan untuk penanganan permasalahan likuiditas bank berupa penjualan surat berharga negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan atau pinjaman kepada pemerintah. Dalam hal lembaga penjamin simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Ketiga, sudah ada lembaga-lembaga yang menyangga supaya perbankan dan lembaga keuangan yang lain tidak jatuh dan merugikan nasabahnya. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan lembaga penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kedua lembaga tersebut belum ada ketika krisis tahun 1998. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan bank diawasi secara lebih ketat. Sementara keberadaan lembaga penjamin simpanan bisa mencegah kerugian bagi deposan akibat ditutupnya sebuah bank dan juga bisa mencegah terjadinya kepanikan berupa penarikan simpanan besar-besaran dari bank yang bisa mengakibatkan kesulitan lebih besar bagi bank. Keempat, sudah ada juga aturan-aturan di bidang perbankan yang mengarahkan bank untuk lebih hati-hati. Misalnya aturan-aturan bank yang harus ditaati.